Welcome back to my channel, inilah story. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Gigi Tama di channel inilah story. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang pernah mengikuti Putri Indonesia dan juga mengikuti kontes supermodel Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Halo. Nura. Halo, nama saya Nura Aziza Zahra. Kebetulan saya mempunyai pengalaman mengikuti pemilihan Putri Indonesia tahun 2018 dan Supermodel Indonesia di tahun 2018. Ya. Jadi kalau perbedaannya sendiri antara Putri dan Supermodel tuh jauh beda banget karena kalau di Putri kan kayak lebih kita belajar public speaking, tapi kalau Supermodel itu kayak lebih ke modelnya banget. Physically gitu. Iya. Oke. Nah, teman-teman, Nura ini punya pengalaman di bidang model dan juga Putri Indonesia. Seperti apa ya? Kita akan tanya-tanya pengalaman dan juga perjalanan karir Nura ini selama mengikuti Putri Indonesia dan juga Supermodel Indonesia. Nah, mungkin Nura bisa sedikit cerita awalnya gimana kok bisa ikut Putri Indonesia dan juga Supermodel itu, apakah dari dulu udah ada cita-cita atau gimana? Enggak, sebenarnya aku tuh terlahir dari keluarga yang kayak kakakku tomboy, terus maksudnya kayak cowok-cowok banget gitu. Terus kayak mungkin kakakku lihat nih, aku cewek kok kayak nggak cewek banget gitu. Akhirnya di tahun 2017 itu, nggak sih, sebenarnya dari dulu udah sering kayak diikutin lomba model-model gitu. Tapi di 2017 aku disuruh ikut lomba pemilihan duta pariwisata di kota Cirebon. Nah, di sana masuk 10 besar dan kebetulan juara favorit juga. Itu pemilihannya Jakarta Kota Cirebon. Nah, dari situ aku disuruh lagi nih ikut nih. Kayaknya emang kan dari dulu udah ikutan model nih. Terus ya udah ikutan Supermodel Indonesia di tahun 2018. Di sana itu dari berapa ratus orang disaring lah jadi 30 besar. Kebetulan alhamdulillahnya di Supermodel Indonesia aku juara Supermodel Indonesia Sosial Media Darling. Gitu. Jadi kalau sosial media darling itu kayak kita lebih kayak berkampanye di sosial media, gimana sih, kayak sekarang kan zaman sekarang lebih ke era digital, jadi kayak lebih mempublikasikan apapun atau kayak memperkenalkan sesuatu itu dari media sosial. Barulah dari situ ikutan pemilihan Putri Indonesia Jawa Barat, tapi masih finalis sih waktu itu. Finalis ya? Iya, di luar biasa loh sampai Jawa Barat. Saya suatu keberuntungan bisa bertemu artis ya nih ya. Yang pasti saya seneng banget karena ini baru pertama kali diajak podcast bareng juga. Baru pertama kali. Biasa inilah story ya. Alhamdulillah kita baru yang pertama podcast Nura ya. Karena biasanya kalau event-eventnya langsung ketemu orang-orang segala macam. Kalau sekarang kan kayaknya podcast lebih digital banget nih, bisa ditonton oleh orang-orang lain juga yang nggak ada di tempat itu. Oke, jadi memang ini ya naluri dari apa nih, hobi atau apa nih untuk bisa terjun ke sana ya? Enggak sih, kalau hobi enggak sih, cuma karena awalnya dipaksa dan kayak kamu cocok deh kalau ikutan ajang-ajang kayak gitu. Ya udah akhirnya nyoba, ternyata seru juga ya. Karena di sana bukan cuma belajar, bukan ketemu orang aja, banyak pembelajaran juga. Kayak edukasi ya. Terus kayak kalau di Putri Indonesia kan kita ketemu orang-orang hebat. Kayak misalnya contohnya waktu itu pernah diisi materi oleh Pak Dede Yusuf, jadi banyak belajar juga. Terus dari kayak banyak tentang pembelajarannya banyak sih kalau di Putri Indonesia. Oke, luar biasa ya pengalamannya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara soal Putri Indonesia Ya. Selama Nura mengikuti Putri Indonesia itu ada nggak hal-hal yang paling
maksudnya bikin Naura itu tidak terlupakan sampai saat ini tuh pas apa ya? Yang pasti kalau setiap momen itu nggak terlupakan semua sih, karena di sana kan kita enjoy, ketemu teman-teman baru juga, ketemu orang-orang hebat juga, yang pasti jadi banyak belajar dari situ. Yang tentunya dari sana tuh aku sendiri sih kayak bisa menerapkan, kayak di sana kan belajar cara ngomong, terus belajar kalau misalnya tentang penampilan juga. Jadi tentunya dari Pemilihan Putri Indonesia Jawa Barat sendiri banyak diterapkan di dunia kerja juga kan, ternyata ternyata berguna banget nih gitu. Jadi selain mengikuti Putri Indonesia itu ternyata dampaknya atau set efeknya itu banyak ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau jadi Putri Indonesia itu apakah harus cantik atau gimana sih? Harus pinter, harus cantik atau gimana? Apa saja yang perlu Jadi sebenarnya mungkin kalau orang mikir cantik tuh kayaknya penampilan ya, tapi sebenarnya kalau cantik menurut saya sendiri, menurut aku nih, cantik tuh dia 3B. Kalau misalnya di ajang-ajang kecantikan biasanya disebutnya 3B, brand, beauty, behavior. Jadi cantik itu bukan cuma fisik, tapi dia dari cerdas, terus dari cara dia beretitude, berperilaku. Jadi cantik itu kayak gabungan dari keseluruhan. Karena kalau cantik fisik itu bisa diubah, bisa dipoles. Tapi kalau misalnya attitude dan kepribadian, kecerdasan itu kan udah asli dari diri kita sendiri, knowledge. Oke, jadi cantik itu nggak hanya dari fisik teman-teman, ya, harus dari attitude ya. Betul. Attitude, kemudian cerdas yang pengetahuan atau knowledge, kemudian ya cara berbicara dan lain sebagainya lah, pokoknya nggak hanya fisik intinya. Gitu ya Nura ya. Nah, selama mengikuti Putri Indonesia nih Nura, ada nggak momen-momen sedih ataupun yang istilahnya bikin drop Naura itu, ada nggak? Sebenarnya enggak sih, karena kan pas aku ikut itu kayak bener-bener enjoy banget. Jadi kayak nikmatin setiap momennya aja, karena di sana kayak ketemu banyak teman-teman dari Jawa Barat juga. Jadi ya happy sih, nggak ada sedih. Karena menurut saya setiap apapun sedih kayak gitu harusnya enggak sih. Jadi memang mengikuti alur ya? Iya, betul. Jadi istilahnya tidak ada kerugian lah ikut Putri Indonesia. Enggak, justru banyak positifnya banget. Oke. Kemudian kalau untuk supermodel tadi ya? Iya, supermodel Indonesia tahun 2018. Luar biasa teman-teman. Itu gimana itu? Apakah serumit Putri Indonesia atau lebih simpel? Kalau supermodel Indonesia dia lebih ke model sih. Jadi attitude, kalau Putri Indonesia kan attitude sebagai seorang putri nih, kayak dia bukan cuma cantik doang, tapi harus pintar dan attitude-nya. Tapi kalau misalnya di supermodel Indonesia itu dia attitude sebagai model. Jadi dia harus profesional. Misalnya kayak kalau misalnya janjian nih harusnya jam berapa? Jam 8 ya jam 8. Kalau misalnya selain itu mentalnya sih, kalau di model kan benar-benar harus kuat ya mentalnya. Gitu ya. Jadi kalau di supermodel Indonesia lebih kayak ke profesional model sih belajarnya. Jadi memang berbeda jalur ya? Berbeda jalur, tapi sama-sama memiliki dampak yang positif ya? Iya, pasti. Positif buat kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, kalau dari keluarga sendiri gimana? Apakah tidak ada ini ya? Kalau dukungan pasti ada kan? Iya. Tapi kadang-kadang kan orang tua gitu, misalkan anaknya sibuk terus nih, ya kan? Pernah nggak orang tua atau keluarga itu, kamu jangan inilah sibuk terus, sekali-sekali intinya tuh antara keluarga dan karir kamu itu gimana? Sempat ada ini nggak? Apa namanya, waktunya itu sempat ada bentrokan atau gimana? Enggak gitu? sih, jadi kalau keluargaku emang kan aku dilahirkan dari keluarga yang dia benar-benar kayak support banget. Jadi kalau misalnya selagi itu baik, selagi itu positif, ya kenapa enggak? Justru harus, kalau keluargaku sendiri terutama ayah, itu dia kayak orangnya harus, oh kamu harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya, mumpung kamu masih muda nih, kamu harus tahu kayak gini gitu. Jadi kayak lebih support ke semuanya sih kalau ayah. Berarti keluarga semua support ya, karena kan kadang-kadang kita kalau pengen sesuatu itu ada yang keluarga nggak dukung, padahal kita mampu ke sana.
Kalau keluargaku sih alhamdulillahnya selalu dukung sih. Selalu dukung, Yang ya? penting itu positif dan baik, ya kenapa enggak gitu. Itu yang benar tuh. Kemudian ini loh, selama jadi apa namanya Putri Indonesia dan juga supermodel itu, ada nggak teman-teman yang istilahnya apa ya, minder sama kamu karena kamu sudah ke jenjang yang lebih tinggi gitu, terus kamu dijauhin teman-teman gitu, gimana untuk kesehariannya gitu? Apakah teman-teman masih sering support juga? Enggak sih, kalau teman-temanku orangnya support semua sih, karena kan aku juga tipe orang yang kayak ramah ke semua orang, jadi ya mereka sangat support banget. Malah ketika aku ikut kayak audisi pemilihan Putri Indonesia Jawa Barat, Supermodel Indonesia, dan ajang-ajang kontes kecantikan lainnya, teman-temanku ikut support banget. Jadi ini ya, kadang-kadang kan kalau misalkan nih, pernah aku pengalaman kan itu suatu ajang nih, Iya. aku ada di posisi yang ya istilahnya bagi teman-temanku saat itu tuh udah lebih gitu loh. Cuman mereka ya ada yang minder. Wah, si Kiki udah ini nih, udah ke jenjang yang seperti itu, dia minder. Padahal aku sendiri juga nggak apa-apa. Jadi kalau dari segi kamu nggak ada yang bermasalah ya? Enggak sih. Nah, kalau dari segi pekerjaan gimana Nora? Apakah mengganggu nggak dengan kesibukan kamu seperti itu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Sebenarnya sih banyak sih kayak hal-hal yang bentrok, tapi kayak sekarang kayak aku lebih mana sih hal yang lebih prioritas. Kalau sekarang kan udah kerja, jadi prioritasnya lebih kerja. Tapi kalau weekend kadang aku masih ngambil job-job lain juga gitu. Oh, banyak juga ya jago di luar. Lumayan. Lumayan. Pernah ini sering nggak sih? Pasti sering di endorse gitu. Endorse enggak sih, kalau aku jarang terima endorse sih. Aku kayak lebih kayak ngisi acara, kayak misalnya di kampus ada kayak seminar, Event-event gitu ya? iya betul, jadi aku kayak kadang ngisi pematerinya di situ, di acara-acara kampus, terus kayak gitu sih. Oke. Nora, setelah mengikuti Putri Indonesia dan juga Girl Supermodel Indonesia, itu manfaatnya apa sih yang bisa diambil untuk dunia pekerjaan di era sekarang ini? Iya, yang pasti banyak banget pengalaman dan hal-hal positif. Jadi ketika di Putri Indonesia aku belajar banget nih kayak grooming, penampilan, public speaking. Terus di Supermodel Indonesia aku belajar tentang kayak disiplin kayak gitu. Nah, tentunya di dunia pekerjaan itu sangat bermanfaat banget, karena kalau di dunia kerjaan itu kan kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, jangan sampai ada terjadi miskomunikasi. Terus kayak grooming dari penampilan juga yang bisa diambil ke dunia pekerjaan. Dan tentunya ketika melamar suatu pekerjaan itu pasti ditanyakan banget nih, pas di Putri Indonesia gimana, pas di Supermodel Indonesia gimana. Jadi itu merupakan nilai tambah ketika mengikuti suatu ajang-ajang ke dunia pekerjaan. Itu ya. Ya, Jadi poin plusnya di situ ya. betul, poin plusnya. Dan kebanyakan perusahaan mungkin juga memandang lebih ya dari segi pengalaman seperti itu. Iya, karena kan sebenarnya itu menjadikan nilai plus kan. Sebelumnya tuh punya pengalaman apa sih yang bisa didapatkan ketika mengikuti ajang itu? Kalau sampai sekarang ini kamu masih ini nggak? Masih belum merasa belum puas atau sudah puas dengan perjuangan kamu yang selama ini kamu kerjakan? Sebenarnya belum sih, pasti pengen mencoba hal-hal lain lagi kan. Tapi Pastinya aku pengen banget sih sebenarnya ikuti ajang-ajang lain. Cuma kan sekarang karena udah kerja jadi waktunya agak susah kebagi juga. Tapi sebenarnya kalau keinginan untuk ikut ajang-ajang kayak gitu masih tetap pengen sih. ya, cita-citanya sampai tahap apa ini? Impiannya Nora itu mengikuti seperti itu sampai tahap apa? Tentunya pengen sampai ke internasional dong harusnya ya. Ya semoga impian Nora untuk go internasional atau Amin, amin. ikut ke tingkat internasional itu bisa tercapai ya. Berarti masih ada ini ya Nora ya, keinginan ya, dalam hati yang paling dalam itu masih pengen lebih ya sebenarnya ya. Cuman karena terhalang pekerjaan jadi ya nggak bisa, belum bisa mewujudkan impiannya Nora. Ya semoga bisa lah, pasti ada jalan buat Nora itu, karena pintar loh dia, hidupnya pintar gitu. Terus pokoknya luar biasa lah ini, saya sampai grogi teman-teman. Gitu nah.
kira-kira apa nih Nora? Mungkin kan di luar sana banyak nih teman-teman yang sedang berjuang seperti yang dulu pernah Nora rasakan atau yang masih berjuang mengikuti ajang seperti itu, baik di bidang model, putri Indonesia ya kan. Nah ini kira-kira pesan-pesan buat teman-teman yang sedang seperti itu apa ya? Yang pasti jangan pernah kayak nyerah. Misalnya aku nggak pede, aku pendek nih, karena kebetulan aku juga pendek hitungannya. Jadi hitungannya aku pendek juga. Nah, tapi itu tuh jangan jadi suatu halangan. Jadi misalnya nih aku nggak pede nih, aku pendek kayak gitu. Ya udah coba aja dulu. Yang penting harus mau mencoba, terus harus belajar. Pokoknya tetap semangat dalam percaya diri. Jangan nyerah sih yang paling utama itu. Dan jangan baper. Jangan baper. Iya. Kenapa kalau baper? Karena misalnya aku nih pendek nih, terus kayak ada komen, loh kok kamu pendek sih? Kok bisa ya kayak gini kayak gitu kan? Pasti kan selalu ada komentar-komentar netizen gitu. Ya? Betul. Tapi yang paling penting jadikan suatu komentar apa misalnya kayak komentar orang yang nggak enak kayak gitu, jadikan suatu motivasi. Teman-teman percaya diri, jangan menyerah, dan pastinya terus belajar ya Nora ya. Terus belajar Dan jangan minder, jadikan kritikan orang-orang itu motivasi dan sehingga bisa membuktikan ke orang-orang yang menganggap kamu remeh gitu, bener ya? Iya benar. Oke, Nora, ada ini nggak pesan-pesan atau ada yang disampaikan buat tim atau channel Inilah Story? Yang pasti semangat terus, semoga semakin terus berkembang terus. Amin. Dan semakin maju terus tentunya. Amin. Dan jangan lupa nanti undang aku lagi buat next podcast lainnya. Oke teman-teman, boleh ya? Boleh dong. Luar biasa teman-teman. Oke, ke depan next time kita akan ngobrol dengan Nora lagi di lokasi lain atau mungkin nanti yang lebih spesial lagi lah ya, dan pembahasan yang lebih menarik lagi teman-teman. Mungkin bisa kita Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman ikutin terus podcastnya dan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti channel Inilah Story. Dan jangan lupa terus ikuti pergerakan kami, ikuti dan tonton terus channel-channel atau konten-konten yang kita hadirkan buat teman-teman, dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin gitu Nora, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih. Semoga sukses, impiannya bisa tercapai ya. Amin. Next time kita ngobrol lagi ya. Siap. Itu teman-teman, sekian dari saya. Salam sehat.